Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat GKI Sumur Tanjung Rejo dan simpatisan yang dikasihi oleh Tuhan, kami dari Majelis Jemaat GKI Sumur Tanjung Rejo mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. Walaupun pada malam perayaan Natal ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, tidaklah itu mengurangi sukacita kita. Mudah-mudahan untuk tahun-tahun yang akan datang kita tidak lagi beribadah di rumah, tapi kita bisa merayakan secara bersama-sama di gereja. Kita berdoa supaya itu semua terwujud. Untuk tanggal 25 Desember kita tetap beribadah di gereja untuk merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Demikian dari Majelis Jemaat GKI Sumur Tanjung Rejo, sekali lagi kami mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. Hai kota mungil Betlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakal harapanmu dan doamu kini terkabulan. Tenang di malam sunyi, terang sorga berseri. Demikianlah karunia bagimu diberi. Datangnya diam-diam di dunia bercela. Hati terbuka dan tulus kan dimasuki.
Ajakan beribadah. Datanglah, wahai umat Tuhan yang menanti dalam pengharapan. Sebab hari ini kita mengingat penggenapan janji Allah yang melalui kelahiran putranya yang kudus. Datanglah, wahai umat Tuhan yang bergumul dalam kehidupan. Sebab berita sukacita hendak disampaikan bagi kita, dan nyanyian surgawi hendak diperdengarkan pada kita. Kami datang untuk berkumpul dan bersukaria. Mari datang dan menyembah Kristus Tuhan kita. Sang Mesias telah hadir, Raja Damai telah datang. Hai, mari berhimpun dan bersukacita. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Bawa dipanggil dari padang raya menuju palungannya yang rendah. Kita pun turut dipanggil sesana. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Inilah berita Natal menurut Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terangnya telah menyala di tengah dunia, cahayanya melenyapkan kegelapan dunia. Penindasan diganti kebebasan, kelemahan diganti kekuatan, duka cita diganti sukacita." Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya.
kita merayakan kedatangan Juru Selamat dunia, sosok Tuhan Yesus hadir dalam kesahajaan, kemuliaannya hadir dalam kesederhanaan. Sejak kelahirannya, bayi Yesus hadir bersama mereka yang tertindas, pada orang-orang sederhana, pada mereka yang tersisih dan dipandang hina, mereka yang baginya tidak ada tempat. Melalui peristiwa lahirnya ini, kita juga diajak untuk hidup yang menghadirkan damai dan sukacita di tengah kelamnya kehidupan seperti sekarang ini. Litani pengagungan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Haleluya, haleluya. Yesus, anak Allah yang hidup, cahaya kemuliaan Allah, terang yang abadi. Kemuliaan bagimu ya Allah. Yesus, Raja kemuliaan, matahari kebenaran, lahir dari anak darah Maria. Kemuliaan bagimu ya Allah. Yesus, penasehat yang ajaib, Allah yang kekal. Kemuliaan bagimu ya Allah. Yesus, Raja damai, Gembala yang agung, kudus dan mulia. Kemuliaan bagimu ya Allah. Yesus, sahabat bagi semua, pelindung bagi yang tertindas, jalan, kebenaran, dan hidup. Kemuliaan bagimu ya Allah. Yesus Kristus telah turun dari sorga. Terimalah Dia. Kristus telah lahir. Berilah kemuliaan baginya. Raja damai dunia telah datang. Inilah Dia.
dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat kami agar dapat kiranya kami masing-masing pribadi untuk membuka hati kami, untuk membuka telinga kami, agar kami bisa mendengarkan dan meresapkan apa yang nanti akan diberitakan oleh firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah bersiap hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 9 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-7. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang bergerak-gerak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub. Amin. Demikian sabda Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebarkan kabar keselamatannya, setiap hari beritakan. Nyatakanlah kemuliaannya ke seluruh bangsa di dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebab Engkaulah Tuhan Maha Besar, yang melebihi Allah lain. Segala Allah bangsa lain hampa, tetapi Tuhan pencipta. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Dan keagungan ada di depannya, semarak di hadiratnya. Dan kekuatan pun kehormatan ada di tata kudusnya. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu.
kemuliaan hanya pada Tuhan, dan persembahan bawalah dengan kekudusan. Bersujudlah dan bumi pun bergetarlah. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi, bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Kepada bangsa-bangsa katakanlah, Tuhanlah Raja semesta, yang mengadilinya dengan benar, maka tegaklah dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi, bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Hai langit dan bumi, bersukacita, padang dan pohon soraklah, sebab Dia datang mengadili dunia dengan setia dan benar. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi, bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Bacaan kedua menurut surat Titus 2 ayat 11 sampai 14. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 14. Demikian disabdakan, kelahiran Yesus. Pada waktu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan ramping dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu
yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Inilah Injil Tuhan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Gloria. Shalom Bapak Ibu, selamat Natal bagi kita semua. Firman Tuhan yang telah kita tadi dengar dan yang dirangkum dalam pembacaan kita dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14 dengan tema malam Natal ini bagi kita adalah Raja Damai telah datang. Raja Damai telah datang. Ini menjadi sebuah penekanan yang sangat indah bagi kita, bagaimana Natal ini bukan hanya sekedar bagi kita mengingat bahwa Kristus telah lahir bagi dunia ini, mengingat bahwa Allah telah melakukan karyanya, tidak, tapi bagaimana arti dari kelahiran Kristus ini yang boleh kita ambil dalam hati, dalam hidup kita, yang terwujud dalam tindakan kita sehari-hari. Itu sebabnya tema Natal kita di malam hari ini mengatakan Raja Damai telah datang. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, di depan tembok reformasi yang sangat terkenal di kota Jenewa, ada sebuah kalimat yang terpampang sangat jelas. Dan di tembok tersebut ada tulisannya demikian: Post tenebras lux. Dikatakan post tenebras lux, artinya sesudah kegelapan terang. Sesudah kegelapan terang. Maksud dari kalimat ini adalah mau mengatakan bagaimana karya Allah, bagaimana yang diperbuat Allah di tengah-tengah dunia ini, situasi mungkin yang dirasakan oleh manusia, kekacauan-kekacauan, peperangan, perselisihan dan lain sebagainya yang membuat hidup manusia tidak tenang. Ini digambarkan dalam kegelapan, juga dalam situasi dan kondisi gereja saat itu. Namun itu akan sampai pada satu titik akan berubah menjadi sebuah terang. Inilah sebuah pengharapan juga dari para reformator gereja yang bersuka cita ketika Allah mengubah sebuah keadaan di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya, bahkan khususnya di tengah-tengah gereja. Post tenebras lux, setelah kegelapan, setelah masa kegelapan menyelimuti kehidupan manusia, maka akan muncul terang dari Allah. Setelah begitu banyaknya peperangan, perselisihan, pertengkaran yang dimana terlihat pemberontakan terhadap Allah, maka disinilah kemudian manusia menyadari akan keberdosaan. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, manusia tidak lagi menjadi sekutu Allah, tetapi manusia telah menjadi seteru bagi Allah. Dosa-dosa pemberontakan manusia itu terus-menerus dilakukan oleh manusia kepada Allah, dan bukan hanya itu saja, manusia juga menjadi musuh bagi sesamanya. Peperangan terjadi di mana-mana, perselisihan ada dalam kehidupan manusia. Namun Allah kemudian melakukan karya yang luar
ia mengambil tindakan, ia membuat sebuah perahu karyanya sendiri, di mana dia berbuat untuk memperdamaikan manusia dengan dirinya dan juga dengan sesama. Hal inilah yang ingin diungkapkan firman Tuhan kepada kita dalam Injil Lukas pasal kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang kita peringati di malam hari ini digambarkan dalam tema pemberitaan firman Tuhan kepada kita. Raja Damai telah datang. Kedatangan Raja Damai ini dinyatakan oleh para malaikat memang pertama kali kepada para gembala yang saat itu sedang bermalam di padang rumput. Ketika Kristus lahir, para malaikat datang dan mereka berkata, "Jangan takut." Ini perkataan malaikat. Pemberitahuan dari malaikat kepada para gembala saat itu mengatakan, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan yang kita boleh perhatikan. Saya kira apa yang dikatakan oleh malaikat ini merupakan sebuah perintah yang dia sampaikan dulu pertama kali kepada para gembala dan juga kepada orang-orang banyak, bahkan juga kepada kita saat ini. Perintah yang diberikan kepada setiap orang dalam setiap zaman. Karena itulah pesan ini hendak kita renungkan. Berkali-kali Tuhan mengatakan kepada kita, jangan takut, jangan takut. Tuhan tahu bagaimana situasi kehidupan manusia. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan lain sebagainya itu sering sekali menjadi beban dalam hidup kita. Dan Tuhan berkata, jangan takut, jangan takut. Permasalahan ekonomi, permasalahan kesehatan, permasalahan keluargamu, dan banyak lagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata malam hari, jangan takut. Itu perintahnya. Mengapa? Mengapa dulunya kepada para gembala malaikat berkata jangan takut? Mengapa juga kepada kita para malaikat juga berkata jangan takut? Ketika para malaikat menyatakan dirinya kepada gembala-gembala yang sedang berjaga, maka kalimat yang pertama kali keluar dari bibir mereka adalah supaya para gembala tidak takut menyaksikan dan melihat kemuliaan Allah yang terpampang jelas di hadapan mereka. Kemuliaan Allah sedang diperlihatkan kepada mereka. Kemuliaan Allah sedang diperlihatkan, dinyatakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan buat respon dengan ketakutan. Makanya ketika para malaikat katakan jangan takut, kenapa? Kemuliaan Allah sedang dinyatakan dalam hidupmu yang akan mengatasi setiap permasalahan hidupmu. Jadi wajar sekali kalau Allah mengatakan jangan takut. Kemuliaan Allah yang datang kepada para gembala dan juga kepada kita bukan untuk menghukum kita, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membangkitkan kita kembali, untuk memberikan sebuah kabar yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Allah datang bukan untuk menghakimi, tapi Allah datang untuk menyelamatkan. Jadi kita mungkin bisa ambil logikanya. Kenapa para malaikat katakan pertama kali kepada para gembala demikian? Jadi perkataan firman Tuhan ini ketika dia katakan jangan takut, ini berlaku bagi siapa saja. Orang yang sedang susah, orang yang sedang bahaya, kaum bangsawan atau kaum rakyat jelata, kepada siapa saja Allah katakan demikian, kepada seluruh bangsa. Sebab para malaikat sedang memberitakan kabar kesukaan, dan inilah yang menjadi misi utama mereka, misi kedatangan para malaikat kepada para gembala yang sedang berjaga-jaga di padang rumput. Jadi kata jangan takut ini kemudian diikuti, sebab ada
sesuatu, yaitu kabar kesukaan. Sebab kabar kesukaan inilah yang disampaikan kepadamu. Dalam bahasa aslinya sebenarnya euangelion, bukan kabar kesukaan, tetapi kabar baik. Kabar baik. Untuk masa sekarang, Bapak Ibu saudara terkasih, di tengah-tengah situasi hidup kita, kira-kira kabar baik apa yang bisa kita bayangkan? Kalau misalnya ada yang bertanya kepada kita, kamu mau kabar baik seperti apa? Kamu mau kabar baik seperti apa? Kepada si A, kepada si B, kepada si C, mungkin jawabannya berbeda. Kepada si A ketika tanyakan, kamu mau kabar baik seperti apa? Mungkin dia akan berkata, kalau kabar baik bagiku, kalau kami sehat semua. Tetapi kepada si B, kalau tanyakan, kamu mau kabar baik seperti apa? Kabar baik bagiku kalau usahaku maju. Kabar baik bagiku kalau kehidupan keluargaku rukun. Banyak lagi. Tetapi kabar baik apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, yang disampaikan oleh para malaikat kepada gembala-gembala dan juga kepada seluruh manusia? Ini dia kabar baik. Dikatakan jelas dalam ayat yang ke-12. Kabar baik tersebut adalah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dan dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kabar baik, euangelion tersebut, kabar kesukaan tersebut adalah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu Raja Damai. Hari ini karya Allah yang memperdamaikan kehidupan kita dengan Dia, memperdamaikan kehidupan kita dengan sesama, memperdamaikan kehidupan di tengah-tengah keluarga kita telah menjadi nyata. Hari ini kelahiran Kristus menjadi sebuah pertanda bagi kita, bukan sebuah cerita belaka saja yang diberitahukan kepada kita dalam kabar baik. Ternyata Raja Damai telah datang. Raja Damai yang akan memperdamaikan. Mungkin akhir-akhir ini kita hidup dalam berbagai pertikaian, berbagai perselisihan, atau pertikaian yang belum selesai dalam kehidupan kita. Namun malam hari Tuhan mau katakan, kita ingin diperdamaikan kembali. Dan kalau kita perhatikan, berita ini ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Lebih lanjut dikatakan oleh para malaikat bahwa sang Raja Damai tersebut itu telah lahir dan mereka dapat melihatnya dalam rupa seorang anak kecil. Jadi bukan hanya sebuah berita, tapi itu bisa dibuktikan dalam rupa seorang anak kecil yang dibungkus dengan lampin dan diletakkan di dalam palungan. Inilah bukti tentang kelahiran sang Raja Damai yang telah lama dinantikan oleh dunia ini, yang begitu lama diharapkan oleh dunia ini. Yang lahir itu adalah Raja Damai. Namun pertanyaan bagi kita, bagaimana mungkin dia lahir dalam palungan? Bagaimana mungkin sang Raja Damai ini dibungkus dalam lampin? Apakah memang itu? Apakah memang benar? Ketika para malaikat katakan berita tersebut adalah Raja Damai telah lahir, namun itu kemudian disusul dengan kalimat dalam rupa seorang anak kecil dibungkus dengan lampin dan diletakkan dalam palungan. Apa memang begitu kriteria Raja Damai yang memang Allah ingin hadirkan dalam kehidupan kita? Para gembala tentu mengenal apa arti lampin, palungan. Mereka pasti tahu itu bukan sesuatu yang asing dalam kehidupan para gembala. Namun permasalahannya, ketika itu dilekatkan dalam diri sang Raja Damai yang diberitakan oleh para malaikat, ini tentu menjadi sebuah pertanyaan besar dalam kehidupan para gembala dan juga dalam kehidupan kita saat ini.
rumput untuk makanan para dombanya. Dan palungan, tentu itu bukan sebuah rumah, tetapi diletakkan ada di tengah-tengah kandang domba. Nah, bagian ini mungkin akan menjadi pertanyaan besar dalam hati para gembala yang mendengarnya. Bagaimana mungkin dia disebut sebagai Raja Damai atau Juru Selamat jika saat kelahirannya dia diletakkan dalam palungan? Ini sangat mustahil. Sangat mustahil. Rasa-rasanya pasti lebih mudah menerima jika dikatakan sang Raja Damai yang telah lahir itu lahir di tengah istana yang megah atau di sebuah rumah bangsawan yang sangat indah, dan dia kemudian yang akan memperdamaikan semuanya. Itu pasti akan lebih mudah. Namun ternyata Tuhan memilih jalan yang sangat-sangat berbeda. Jalan yang berbeda yang sangat lain dengan logika pikiran manusia. Namun jika kita coba memahami firman Tuhan ini dari sisi yang lain, maka kita akan bisa melihat makna yang tersembunyi di balik apa yang diberitakan oleh para malaikat tersebut. Ia memang adalah Allah yang kemudian disebut sebagai Sang Raja Damai. Hanya saja Sang Raja Damai lahir dengan memilih jalur kesederhanaan, bahkan bisa kita katakan jalur kehinaan. Allah memilih itu, artinya yang mau dikatakan kepada kita, kedamaian yang Allah mau bawa itu dimulai dari kesederhanaan. Bagaimana mungkin kita bisa berdamai kalau tidak merendahkan hati, pikiran, dan hidup kita? Untuk memperdamaikan dia dengan manusia, Allah merendahkan dirinya. Untuk memperdamaikan kita dengan sesama kita, maka kerendahan hati itulah awalnya. Kalau misalnya saya tanya, biasanya pertengkaran, perselisihan, peperangan itu dimulai dari apa? Tentu saya jawabnya adalah dari kesombongan, dari keangkuhan, dari perasaan yang merasakan bahwa dia lebih hebat, lebih super daripada orang lain. Itu selalu sebab utamanya. Tetapi kalau selalu didasarkan kepada kerendahan hati, maka tentu tidak akan ada yang namanya pertengkaran. Maka Tuhan sebenarnya ambil jalur bukan tanpa makna. Tuhan memiliki tujuan yang sangat indah. Dan dia lahir dalam kandang domba, dalam kesederhanaan, bahkan disebut dalam kehinaan, memang untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kerendahan hati, kedamaian dimulai dari kerendahan hati. Jadi, kalau misalnya di tengah-tengah keluarga kita ada perselisihan, seandainya tiap kita menyikapinya dengan kerendahan hati, saya pikir perselisihan akan selesai dengan segera. Tetapi kalau tetap kita sikapi dengan keangkuhan ego kita masing-masing, tidak akan pernah selesai. Bahkan mungkin akan semakin besar dan semakin besar. Dan akhirnya meledak. Selama ini, bagaimana sikap kita? Coba kita mulai dari sikap kerendahan. Kita akan lihat buktinya. Kita akan lihat hasilnya. Saudara-saudara terkasih, kalau kita perhatikan selanjutnya dalam firman Tuhan di sini dikatakan bahwa selanjutnya memberitahukan kepada berita kelahiran Tuhan Yesus kepada para gembala, maka kami lihat jelas kemudian reaksi seperti apa yang ada dalam diri para gembala saat itu. Dikatakan dalam ayat yang selanjutnya, ayat 15, kalau kita perhatikan selanjutnya itu, bahwa mereka berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan kepada Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi yang sedang berbaring di dalam palungan. Inilah reaksi mereka. Mereka telah dikabarkan sebuah berita yang sangat indah. Berita tentang perdamaian yang Allah lakukan, yang Allah telah perbuat antara dia dengan manusia dan manusia dengan manusia. Maka reaksi mereka terlihat selanjutnya. Mereka yang membuktikan. Mereka datang untuk melihat bayi Yesus.
di bagian akhir dari Injil Lukas pasal yang kedua ini. Mereka pulang dengan sukacita memuji memuliakan Allah. Sebab apa? Sebab mereka telah aminkan Raja Damai itu dan mereka kemudian hidup dalam perdamaian dari Allah. Bapak Ibu dan saudara terkasih, terkadang kalau kita sadari berbagai permasalahan dalam hidup kita membuat kita tidak bisa berdamai dengan situasi, membuat kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, membuat kita tidak bisa berdamai dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita. Tapi di saat ini Tuhan bawa damai bagi kita supaya kita hidup dalam damai. Ingatlah, Raja Damai sudah datang memperdamaikan kita. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dan saudara terkasih, mari kita masuki doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau, Allah kami, Allah yang begitu baik, Sang Raja Damai, yang telah memperdamaikan kami denganmu, yang tidak lagi menganggap kami sebagai seteru, namun sebagai anak-anak Tuhan. Sang Raja Damai, yang telah memperdamaikan kami dengan sesama kami. Natal malam hari ini membawa kedamaian bagi kami. Kami kembali memperoleh harapan bahwa damai sejahtera dan sukacita Tuhan telah hadirkan bagi kami. Terima kasih Bapa, inilah makna Natal yang boleh kami bawa, yang boleh kami pegang dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau yang telah lahir menjadi pertanda bagi kami bahwa kedamaian itu telah hadir dalam diri kami pribadi lepas pribadi, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah jemaat Tuhan, di tengah-tengah bangsa negara kami, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Kedamaian yang tidak dapat kami peroleh dari dunia ini, kedamaian yang bukan karena usaha kami, namun kedamaian yang datangnya dari Tuhan saja. Dalam damai sejahtera Tuhanlah kami datang kepadamu, membawa hormat, pujian, dan syukur kami. Terima kasih ya Bapa, buat segala sesuatu yang Tuhan telah lakukan dan yang telah Tuhan karyakan bagi kami. Namun Tuhan dalam syafaat ini, dengan kedamaian itulah kami mohonkan kasih. Ya Tuhan, Engkau melihat bagaimana situasi hidup kami, bagaimana isi hati kami di malam hari ini. Sesungguhnya ya Tuhan, hati kami begitu hancur. Sesungguhnya ya Tuhan, begitu besar kerinduan hati kami untuk boleh berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami di rumah-Mu yang kudus, merayakan, bahkan merasakan sukacita
meskipun kami saat ini melakukan malam Natal bersama dengan keluarga kami saja, tapi kami percaya kedamaian dan sukacita tetap ada dalam hati kami. Kesedihan hati kami, Tuhan akan halaukan itu, sehingga di wajah kami masing-masing terpancar sukacita dari Tuhan. Bapa di surga, dalam syafaat ini kami mohonkan kepadamu, kiranya Engkau dengan kuasa dan oleh karena kelahiran Yesus Kristus yang menjadi sumber pengharapan kekuatan bagi kami, maka kami percaya Tuhan akan segera lalukan pandemi COVID-19 dari kami dan kehidupan kami kembali normal seperti biasa. Kami percaya buat itu Tuhan. Biarlah Tuhan berkati setiap usaha-usaha yang dilakukan, bahkan pemerintah kami, dia akan berusaha untuk melakukan vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Biarlah rencana tersebut Tuhan berkati dan kami boleh tetap hidup sebagaimana yang dianjurkan bagi kami. Bapa di surga, dalam syafaat ini kami juga serahkan kehidupan jemaat Tuhan yang dalam kondisi sakit, dalam kondisi pemulihan, dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah lahir di malam hari ini, kami percaya Tuhan akan sembuhkan, kami percaya Tuhan akan pulihkan kehidupan mereka, dan kami yakin kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga menserahkan ya Bapa, para orang tua, jemaat Tuhan yang telah lansia, ketika tubuh mereka semakin tua, ketika tenaga mereka semakin habis, ketika hidup mereka dipenuhi dengan keterbatasan, Tuhan kami yakin Engkau pasti akan memberkati, menyertai kehidupan mereka, selalu memberikan bagi mereka sukacita, dan bahkan di malam Natal ini Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Ya Tuhan, lindungi, ya Tuhan, sertailah kehidupan jemaat Tuhan yang telah lansia, dan biarlah Bapa, Engkau jauhkan mereka dari sakit penyakit dan memberikan mereka panjang, bahkan juga seluruh para orang tua jemaatku satu persatu yang mungkin oleh karena situasi saat ini kami tidak dapat bersama-sama dengan mereka. Tuhan, iman kamilah dan sukacita kamilah yang saat ini bertemu, merayakan, menyukacitakan bagaimana kelahiran Tuhan hadir bagi kami. Kami juga serahkan kepada Tuhan pelayanan-pelayanan gereja, terlebih khusus GKI Tanjung Rejo. Biarlah Engkau memberkati seluruhnya. Biarlah Tuhan menyertai. Biarlah kasih Tuhan semakin nyata, sehingga kami boleh melakukan tugas, tanggung jawab dan pelayanan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka berkatilah seluruh jemaat, komisi panitia yang ada, dan terlebih majelis jemaat Tuhan. Bapa di surga, kehidupan jemaat Tuhan keseharian, hamba-Mu menyerahkan ke dalam tangan kasih setiamu. Engkau kiranya memberkati, menyertai, bahkan dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, dalam mencukupkan kehidupan mereka. Tuhan, berikan yang terbaik dalam kehidupannya. Kami percaya bahwa oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, kehidupan kami tidak akan berkekurangan, tapi Tuhan akan berikan kecukupan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bangsa negara kami juga, para pemimpin kami, Tuhan kiranya memberkatinya, memberikan damai sejahtera, memberikan kemajuan bagi bangsa negara kami. Inilah Tuhan syafaat kami yang kami bawa kepada Tuhan di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, Bayi Allah yang telah hadir, Raja damai yang telah datang ke dunia ini, yang mendengarkan doa kami dan yang menyempurnakannya. Dalam doa Bapa kami, mari kita nyanyikan bersama-sama.
tetapi bagi semua orang yang mau menerimanya. Oleh karena itu, bawalah baginya persembahan syukur dan pujilah dia dengan pujian dan sembahmu. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 145 ayat 10 dikatakan, segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Sembari mengangkat persembahan ke depan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 99. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, saat kami kembali merayakan Natal pada malam hari ini, jadikanlah kami umat-Mu yang rendah hati, umat yang penuh kasih seperti Yesus yang datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, yang berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Biarlah di dalam nama-Mu kami mempersembahkan diri untuk melayani dan mempedulikan semua yang membutuhkan. Kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali.
semua anak-Mu berilah berkat dan hidup serta-Mu di surga kelak. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak hidup tenang, anak hidup tenang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, mari kita masuki doa Natal. Ya Tuhan yang pengasih, Engkau datang untuk menerangi hati kami dengan kasih, bagaikan terang lilin yang kami terima malam ini. Maka di saat malam Natal yang indah ini, kami mohonkan, tutuplah semua pintu kebencian, bukalah pintu kasih,
di hati setiap manusia, supaya orang-orang yang memiliki niat jahat membatalkan kejahatannya, supaya mereka yang kelaparan diberikan makanan, supaya mereka yang kesepian ditemani dan dipahami, supaya mereka yang resah diberi kedamaian. Biarlah semangat kasih dan pengampunan Kristus berkuasa atas diri kami, supaya kami dibebaskan dari rasa dengki dan iri hati, supaya segala prasangka buruk lenyap dari diri kami. Ya Tuhan, lihatlah kami umat-Mu yang datang malam ini, mungkin bergumul di kehidupan atau penderitaannya, mungkin sedang menghadapi kesendirian, mungkin mengingat kembali orang-orang yang telah pergi mendahului, atau mungkin di malam Natal ini tetap berada dalam situasi yang penuh kegelisahan, yang masih tetap bertanya dalam hatinya, bagaimana persoalan ini harus diselesaikan? Penyakit yang terus dihadapi dari waktu ke waktu, relasi yang tidak kunjung mendapatkan kedamaian. Biarlah harapan yang kami nyatakan di dalam hati kami masing-masing di malam Natal ini, kami haturkan di dalam bayi kudus yang bersahaja. Di dalam Kristus Yesus, kami sampaikan doa ini. Amin. Tuhan Allah
kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Yesus Kristus, Sang Surya kebenaran, yang datang dengan kasih-Nya, memenuhi kamu dengan kegembiraan dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kiranya keindahan Allah terpancar dari matamu, cinta kasih Allah terpancar di dalam karya tanganmu, hikmat Allah terngiang lewat kata-katamu, dan pengetahuan Allah mengalir keluar dari dalam hatimu. Kiranya berkat dari Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menaungi engkau dan tetap bersamamu selama-lamanya. Amin. Haleluya. Salam, haleluya. Perkenalkan kami keluarga Rio Purba akan memberikan persembahan lagu pujian untuk menyambut hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah lagu yang akan kami persembahkan. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang.
tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Shalom. Kami dari keluarga Rio Purba di Bagan Batu mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat kita semua jemaat Tuhan. Semoga kasih karunia Tuhan di hari Natal ini memberikan kedamaian buat kita dan semua orang percaya. Tetap semangat untuk datang kepada Tuhan dan jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Seperti
dunia